bahwa negara bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena hanya sebagai tujuan, maka nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis tidak banyak ikut campur tentang persoalan harus seperti apa sistem pemerintahan dalam Islam, harus seperti apa bentuk-bentuk negara. Akan tetapi yang digariskan oleh Islam hanya prinsip-prinsip, yang kalau prinsip-prinsip itu dilaksanakan akan terwujudlah apa yang disebut dengan negara Islam atau negara Islami. Pertama adalah prinsip al-adalah. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Yang ketiga al-musawat, kesetaraan, ya kan? Kemudian yang keempat asyura, yang kelima adalah raqabatul ummah, kontrol sosial. Itu adalah prinsip-prinsip yang tidak hanya bisa diterapkan dalam konteks ketatanegaraan dan sistem pemerintahan, akan tetapi untuk persoalan-persoalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramin, para kiai, para masyayikh, khususan fadilat Syekh Kiai Zuhri Zaini, seluruh pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, para narasumber, Bapak Kiai Haji Udil Absar Abdullah yang saya hormati, langsung saja kita diminta untuk berbicara tentang fikih siasa, fikih politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa fikih siasa merupakan bagian daripada fikih muamalat, ya kan? Fikih muamalat memiliki prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berbeda dari fikih ibadat. Salah satu prinsip daripada fikih muamalat adalah bina'uhu 'alal ilali wal masalih, bahwa fikih muamalat itu dibangun di atas prinsip ilat-ilat dan kemaslahatan. Itu salah satu prinsip daripada fikih muamalah. Kaidah yang lain mengatakan al-muamalatu tilkun hatta yu'lamal man'u. Persoalan muamalat itu adalah longgar. Bisa kita melakukan berbagai hal menyangkut fikih muamalat sepanjang tidak ditemukan dalil yang melarang. Kalau kita diminta untuk menghukumi persoalan yang merupakan bagian dari fikih muamalat, tak perlu untuk mencari dalil yang membolehkan. Cukup tidak ditemukan dalil yang melarang. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibadah. Pada hadirin sekalian, ada definisi siasa yang sangat populer di kalangan kita yang disampaikan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali, ya kan? Beliau mengatakan as-siyasatu maka nafi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhur rasul wa la nazala bihi wahyun. Siasa atau politik adalah aktivitas atau sebuah kebijakan yang karenanya manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh daripada kerusakan, meskipun itu tidak ditetapkan oleh Nabi dan tidak berdasarkan wahyu. Ini artinya bahwa acuan siasa atau politik selain masalah mu'tabarah, yang paling banyak adalah masalah mursalah. Ada pertanyaan, apakah politik punya acuan masalah mu'tabarah? Pasti. Akan tetapi sebagian besar
adalah mengacu kepada masalah mursalah. Ada sesuatu yang menurut akal sehat itu baik, akan tetapi tidak ada dalil baik yang mengapresiasi maupun yang menafikan. Itu namanya masalah mursalah. Para hadirin sekalian, masalah mursalah ini bisa digunakan untuk menilai berbagai hukum dan aturan yang berkembang selama ini di atas dunia, termasuk aturan-aturan hukum-hukum internasional bisa digunakan. Aturan-aturan hukum yang hanya berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan Al-Quran dan wahyu, kalau itu sesuai dengan aturan syariat, ada yang mengatakan bahwa itu bisa diakui sebagai syariat itu sendiri. Ya kan? Ada memang kita banyak menemukan aturan hukum atau perundang-undangan yang hanya berdasarkan akal sehat, akan tetapi sesuai dengan syariat. Ada pertanyaan, apa bisa diakui dan diklaim sebagai syariat itu sendiri, apa enggak? Sudah barang tentu ada khilaf di sini kan. Termasuk di sini adalah Pancasila, ya kan. Pancasila barangkali didasarkan oleh akal sehat, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa para perumusnya banyak dari kalangan Muslim yang mungkin tidak hanya berdasarkan akal sehat, tetapi berdasarkan ya Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Para hadirin sekalian, kalau persoalan politik ini ditarik ke dalam persoalan persoalan ketatanegaraan atau sistem pemerintahan, maka kita bisa menyampaikan pertama-tama bahwa kehadiran negara itu adalah niscaya, akan tetapi negara bukanlah tujuan. Ad-daulatu laisat maqsidan minal maqasid bal hiya wasiratun minal wasail. Negara bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan ini ada kaidah yang mengatakan as-sabatu fil maqasid wal murunatu fil wasail. Artinya kita harga mati menyangkut hal-hal yang merupakan maqasid, akan tetapi bisa beradaptasi dan dengan situasi dan kondisi berkaitan dengan wasail. Para hadirin sekalian, dengan demikian maka persoalan negara sangat longgar. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, persoalan ini masuk bagian daripada fikih muamalat. Penyebab yang kedua, bahwa negara bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena hanya sebagai tujuan, maka nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis tidak banyak ikut campur tentang persoalan harus seperti apa sistem pemerintahan dalam Islam, harus seperti apa bentuk-bentuk negara, bentuk-bentuk negara. Akan tetapi yang digariskan oleh Islam hanya prinsip-prinsip, yang kalau prinsip-prinsip itu dilaksanakan akan terwujudlah apa yang disebut dengan negara Islam atau negara Islami. Pertama adalah prinsip al-adalah. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Yang ketiga al-musawat, kesetaraan, ya kan? Kemudian yang keempat asyura, yang kelima adalah raqabatul ummah, kontrol sosial. Itu adalah prinsip-prinsip yang tidak hanya bisa diterapkan dalam konteks ketatanegaraan dan sistem pemerintahan, akan tetapi untuk persoalan-persoalan yang lain. Ada pertanyaan, bagaimana menurut Islam tentang negara bagi kaum muslimin? Hal yajibu an takuna muwahhada, daulah muwahhada, atau yumkinu an takuna dualan muta'addidah, ya? Apakah kaum muslimin di atas bumi ini harus satu negara atau bisa saja berada di berbagai negara? Kalau kita cari nasnya tidak akan kita temukan baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Para hadirin sekalian, tentang sistem-sistem pemerintahan,
Semenjak ada negara di atas bumi ini, sudah banyak sistem pemerintahan yang ditawarkan, bahkan sudah banyak yang diterapkan. Misalnya sistem teokrasi, sistem dan sistem-sistem yang lain. Sistem teokrasi adalah sistem pemerintahan dengan keyakinan bahwa pemimpin adalah sebagai wakil dari Tuhan. Apakah teokrasi ini sesuai dengan Islam? Sudah barang tentu tidak. Karena berarti menurut pandangan ini pemimpin itu sakral kan. Padahal dalam Islam pemimpin itu tidak sakral kan. Buktinya Sayyidina Abu Bakar dalam pidato pertama menyampaikan, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in du'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Wa in du'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Ini tak sakral kan berarti. Sayyidina Umar juga mengatakan, man ra'a fiyya iwijajan falyuqawwimhu. Barang siapa melihat ada sesuatu yang bengkok padaku, tolong diluruskan. Berarti pemimpin tidak sakral. Yang ditawarkan adalah sistem demokrasi. Demokrasi itu dalam Islam seperti apa? Kalau secara teori demokrasi prinsip-prinsipnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi itu, al-hurriyah, al-musawat dan seterusnya. Akan tetapi banyak yang keberatan dengan sistem demokrasi. Kenapa? Karena inti daripada demokrasi adalah as-siyadatu fi yadis sya'bi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana dengan hakimiyatul ilah, dengan otoritas Tuhan? Seolah-olah demokrasi menafikan otoritas Tuhan. Jawabannya demokrasi itu tidak menyangkut tahlil dan tahrim, tidak menyangkut hal-hal mengharamkan dan menghalalkan. Demokrasi itu hanya menyangkut persoalan keduniaan, ketatanegaraan yang tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, itu demokrasi. Sudah barang tentu kalau yang kita maksud dengan demokrasi dalam konteks Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Para hadirin sekalian, dalam hal hubungan antara agama dengan negara ada beberapa teori. Ada negara agama, ada negara sekuler, ada negara simbiosis, ya kan? Negara simbiosis artinya sebuah negara yang di situ perpaduan antara insaniyah dan ilahiyah. Pada dasarnya negara ini kan insaniyah kan. Akan tetapi bagi Islam harus dikawal dengan ajaran-ajaran agama. Artinya negara dan agama ada hubungan saling membutuhkan. Agama memerlukan negara, negara memerlukan agama. Ya. Itu. Sekarang sampai kepada negara bangsa. Negara bangsa atau ad-daulah al-wataniyah. Ad-daulah al-wataniyah artinya ad-daulatu li jami'i muwatiniha, ya kan? Negara untuk seluruh warga negara. Tanpa ada diskriminasi, tanpa ada perbedaan, tanpa ada warga negara kelas 1 atau kelas 2. Oleh karena itu di sini tidak akan ada kafir dhimmi, ya kan? Seluruhnya setara. Ya. Seperti Indonesia. Indonesia ini lahir. Yang memperjuangkan bagi kelahiran negara ini adalah seluruh komponen bangsa Indonesia dari berbagai penganut agama. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa umat Islam memiliki peran yang paling penting daripada penganut agama lain, karena memang kaum muslimin adalah mayoritas. Akan tetapi penganut agama yang lain tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu Yahudi, Nasrani dan seterusnya bukan warga negara kelas 2. Tidak sama dengan negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah. Negara Madinah dibangun Rasulullah bersama kaum muslimin, sementara Yahudi dan Nasrani numpang di situ. Sehingga seolah-olah ada warga negara kelas 2 meskipun sesungguhnya tidak. Para hadirin sekalian, sebuah negara yang didirikan oleh
oleh seluruh bangsanya dengan berbagai penganut agama, rasanya sulit, sangat sulit untuk diproklamirkan untuk sebagai negara Islam. Katakanlah Islam sulit. Dan pada gilirannya sangat sulit juga untuk melakukan formalisasi syariat atau tatbiqus syariat. Akan tetapi di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia terbuka pintu bagaimana agar supaya nilai-nilai Islam ini mewarnai seluruh perundang-undangan. Terbuka, luas. Seandainya anggota parlemennya mayoritas kaum muslimin dan mereka memiliki kemauan, tidak tertutup kemungkinan nilai-nilai Islam seluruhnya mewarnai seluruh perundang-undangan. Meskipun tidak harus bernama Islam. Dulu di Mesir ada gagasan yang namanya Tamsirul Qanun. Tamsirul Qanun itu artinya Mesirisasi perundang-undangan. Kalau di sini mungkin bisa diganti dengan Tandisul Qanun, Indoneisasi undang-undang. Artinya membuat undang-undang yang digali dari apa namanya? Dari peradaban masyarakat Indonesia, ya kan. Berbicara tentang rakyat Indonesia sudah barang tentu yang mayoritas kaum muslimin tidak bisa dipisahkan dari apa namanya? Madzhab-madzhab yang ada. Indoneisasi undang-undang ini sebagai bungkus yang sesungguhnya di dalamnya adalah nilai-nilai Islam. Karena memang hal ini sangat sensitif bagi pemeluk agama-agama yang lain. Para hadirin sekalian, berbicara tentang tatbiqus syariah. Ada perbedaan antara tatbiqus syariah dan al-amalu bis syariah. Ya. Mengamalkan syariat merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Itu al-amalu bis syariah. Dan kaum muslimin di negara ini memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melaksanakan ajaran agamanya, bebas sekali. Kurangnya hanya satu, yaitu tatbiqus syariah, yakni at-tatbiqu al-qanuni li syariah atau yang disebut dengan formalisasi syariat. Kalangan-kalangan tertentu yang sangat semangat dengan tatbiq as-syariah ini sesungguhnya apa namanya mereduksi arti daripada syariah. Seolah-olah yang dimaksud adalah hanya hal-hal yang berkaitan dengan jinayat, jarimah dan ukubat. Padahal hal itu tidak lebih daripada 1% daripada syariat. Hudud, kisos, diyat dan seterusnya tak lebih dari 1% daripada syariat. Dan kalaupun itu diformalkan, saya yakin tidak akan berjalan mulus. Kenapa? Sebab karena misalnya pencurian. Orang itu bisa dipotong tangan kalau sudah dibuktikan bahwa dia mencuri. Alat buktinya sangat sulit. Sekurang-kurangnya disaksikan 2 orang saksi yang berkualitas. Zaman sekarang mencari 1 orang yang berkualitas, apalagi 2 orang sulit. Kalau sudah ditemukan dan dibuktikan bahwa si A mencuri dengan kesaksian 2 orang saksi, apa pasti dipotong tangan? Belum tentu. Karena ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan yang pertama, kenapa dia mencuri? Pertanyaan yang kedua, dalam kondisi apa dia mencuri? Pertanyaan yang ketiga, milik siapa yang dicuri? Pertanyaan yang keempat, berapa uang yang dicuri? Ini harus dijawab. Kalau tidak dijawab, tidak bisa dilaksanakan potong tangan. Karena bukan hanya as-sadiqu was-sadiqu itu dalilnya. Akan tetapi ada dalil lain yang mengatakan idra'u al-hudud bisyubuhat. Sepanjang masih belum clear, maka had tidak bisa dilaksanakan. Ini hanya potong tangan, apalagi kalau perzinaan. Perzinaan alat buktinya hanya 2. Yang pertama pengakuan. Yang kedua adalah kesaksian 4 orang saksi. Mana cari 4 orang saksi? Ada pertanyaan bagaimana kalau pakai CCTV? Tak bisa. Karena visi Islam bukan untuk mengungkapkan aib. Akan tetapi justru sebaliknya, untuk menutup aib.
Ada pertanyaan, kira-kira orang yang dihukum potong tangan berapa orang? Sejak Rasulullah sampai Turki Utsmani berapa orang? Para hadirin sekalian, memang kita tidak mengatakan bahwa tatbik itu tak penting, penting juga, akan tetapi bukan segala-galanya. Yang paling penting adalah pendidikan terhadap masyarakat. Memang aturan formal ini hanya penting bagi orang-orang yang lemah imannya kan. Orang-orang yang kuat kan tak perlu ini ya. Oleh karena itu Sayyidina Utsman mengatakan innallaha la yaz'u bisultani ma la yaz'u bil Qur'an. Artinya wazi sultani hanya untuk mereka-mereka yang du'afaul iman. Sementara mereka yang aqwiyaul iman cukup dengan wazi Qur'an. Perhatian sekalian, tadi dikatakan kalau negara bukan tujuan, kira-kira apa tujuan negara? Tujuan negara adalah tak lain daripada tujuan syariat itu sendiri. Ya. Apa tujuan syariat? Ibnu Ashur mengatakan tujuan syariat adalah hifdzu nizamil ummah, menjaga tatanan sosial ini. Itu adalah tujuan syariat. Tujuan syariat yang seperti ini meniscayakan perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap nasab, perlindungan terhadap harta, dan seterusnya. Dengan berbagai macam perlindungan ini akan lahirlah apa yang namanya keamanan dan ketentraman. Ya kan? Dunia ini harus aman. Kenapa? Karena katanya Al-Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Oleh karena itu harus aman, harus menjadi tempat yang kondusif bagi penyiapan bekal untuk hidup di akhirat. Harus aman kan? Nabi Ibrahim doanya kan aman. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Ternyata Nabi Ibrahim adalah sangat pencinta tanah air ya. Hubbul watan. Buktinya beliau mendoakan mudah-mudahan negerinya aman. Ya. Orang yang selalu berdoa mudah-mudahan Indonesia itu aman sebagai tanda bahwa dia adalah cinta tanah air. Sebagai tanda bahwa dia adalah orang nasionalis. Ya. Nasionalis itu bukan kebalikannya religius ya kan. Karena religius pasti nasionalis ya. Orang muslim yang baik pasti nasionalis, orang muslim. Oleh karena itu religius bukan kebalikannya nasionalis ya. Nasionalis itu adalah religius plus ya. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.